Tahu anjing. Baru cuma satu anjing. Nonton gua. Itu pasti cuma satu. Masa yang pada belakang ada lu kagak lu anggap? Belakangnya A. Iya. Kalau lu lupa Amanda. Kalau lupa Amanda. Itu cinta monyet anjing. Masih SMK bang, sesat. Kalau dia cinta monyet Tahu. Iya. Kalau dia nggak serius, serius. dia sudah memberikan sepenuh hatinya ke lu gitu. Pas lu putusin nih, dia ngadu ke bapaknya. Pak aku serius bapak. Ayo kita bapak. Bapak isi lo Iya. Ayo kita bapak. Kayak gua dulu di di kelas. di kelas. yang tiba-tiba Mana yang namanya? pistol dijatuhin. Dia penonton setia loh. Anjing. Dia follow-followan sama gue. Waktu itu mantan gue mau buat TikTok, itu lagi tren yang matahin rokok. Terus gue bilang, ini jadi gak asik cuy. Ceritanya lagi nanya balik apa langsung gitu, ansat. Jelek anjing sifatnya. Bubar deh. Bubarin aja ini grup anjing. Gue ceritanya jadi gak excited ya. Bubarin aja nih. Bubar deh. Gimana? Bubar. Bubar gimana nih? Gua hapusin deh filenya deh. Kira next topiknya. Udah lanjut dulu. Iya, kan dia bingung matain. Topik dipatahin. Suruh nyariin baru tuh. Oke, jangan dipatahin. Aku marah. Nah. Tapi yang mana? Tapi yang mana? Gue merah. Enggak, gue hitam. Di antara sini. Di antara tiga ini. Merah. Asik, gue biru. Jadi gue kuning deh ngalah. Lu kuning cocok ya, Cang. Kuning gak cocok ya. Kuning cocok kan. Gak mainnya ya, Cang? Hijau. Jadi tadi kan pengen yang pink tuh. Cuma kata dia pilihannya 3 doang di sini. Ini aja dia pilihnya nih, yang gue pakai. Yang dipakai kita. Iya. Mau gak lu? Gimana? Jadi lu dipakai kita. Iya. Kenapa ini? Bagus nih kita ngomongin ini soal virus yang udah ada di dunia, lanjutan yang kemarin. Iya. Kan stop tuh virus Gue gak tau namanya. HIV. Itu virus ya? Virus. Penyakit aja. Kok juga penyakit? Iya. Gimana sih? Maksudnya semua juga penyakit. Semua virus kan penyakit mas. Jangan. Belum. Gue ngeliat di video di TikTok, pura-pura disponsorin aja. Dia pura-pura sponsorin nih, kayak ngesponsorin waktu itu kayak gacuan atau apa gitu, kayak makan gitu bla bla. Tiba-tiba disponsorin beneran. Kali aja. Tapi video terakhir TikTok 2000 sih lumayan tuh. Jujur. Dan gue emang. Waktu kerja lu ada hasilnya. Tapi gue penasaran tuh, itu hasil promosi apa? Promosi ya? Kan lu ngembusnya cuma 1 video kan? Iya. Iya. Tapi Kalau natural video yang Natural seharusnya nge-stalking ada juga tuh ya? Iya, Nah, ini nge-stalking nggak ada, anjing. Nge-stalking nggak ada sama sekali, nggak ada sama, bukan ada 1-2 ya. banyak loh. Itu juga teman-teman Tasya. Nge-stalk. Iya, bukan stranger. Itu benci ya. benci sama lu ya. Benci. Iya. Benci ya. Katanya gue udah nih. Gue udah ngakuin. Sedangkan Tasyanya benci sama rokok. Yang diambekin rokok. Tapi hari ini kan Desi ketemu sama si Hana ya. Lu deket-deketan nggak bisa? Hari ini kan Desi ketemu Hana. Dan Hana sedang menonton video podcast kita yang di YouTube. Jarang deh. Dan satu hal, si Hana percaya kalau penemu bunga bangkai rafflesia adalah dia. Kasih tahu faktanya. Kalau bukan aslinya. Hah? Yang lu bilang kan penemu rafflesia yang dua itu kan? Yang si Raffles sama Arnoldi. Itu bukan, dia penemu kedua. Ada penemu pertama. Ibarat kata, Wah, iya, Gua. lu ya. Gua. siapa?
Ada gue nggak tahu lagi tadi namanya. Kayak gue ngasih tahu Itu ada source-nya tuh. ada. Rangga. Lu mau jadi lu lagi ya. Jadi dulu. Dia desainer doang. Makanya depannya R kan. Udah fix ini aja dah. Udah. Iya. Gue yang ini gue. Namanya? Apa? Yang Namanya nggak ada sangkut pautnya. nggak ada. Jadi ibarat kata Gua nih. Logo apa ya? Bu Lili, Fake tuh. Jadi siapa? Guru SD gua. Gue inget pelajaran SD, cong. Penemunya gitu. jadi ibarat kata yang nemuin pertama satu nih, satu tim. Jadi yang nemuin satu tim. Di itu di 17 berapa gitu. Kita nih. Kita nih. Ya kita ibarat nemu nih di tahun 1700-an. Hmm. Kubur di tahun 1800-an si Raffles sama si Arnold nemuin lagi. Terus dia viralin lah sama dia ini ceritanya. Jadi dia yang ramein berdua. Jadi makanya orang taunya yang nemuin tuh si dua ini. Yang mulai aja dari Ibarat gue nih yang pertama nemuin nih. Iya. Terus lu berdua nih yang Iya. ngambil jasa gue. Iya. Ibaratnya gini nih. Lo nemuin. Wih ada bunga. Anjing. Baru nemu nih gue bunga lagi nih. Bobot. Keren. Lewat. Lama sama lo datang. Iya. Ini bunga harus terkenal. Ini bunga. Bunga harus terkenal nih. Penemuan nih. Penemuan nih. Si anjing udah lewat ono. Besok kan baca berita dari koran. Anjing Kayak bunga yang kemarin gue lihat. bunga Terus itu gue lihat. Dia bilang, wah si anjing. Si anjing. Tahun 1700 lagi apa itu? 1700. 1700 lah. BTW, Wali Songo pertama 1400. Abad ke-14. Wali Songo pertama siapa? Adam. Adam. Wali Songo Adam. Sunan ada. Sunan Gresik itu Wali Songo pertama Baru menebak tuh. Lahir di di Jawa. Tambun. Lah, dia asal Ya Gresik. enggak Nggak mesti. enggak Nggak mesti. Nggak mesti begitu mas. Bangsat. Nggak mesti gitu mas. Intinya doi berdakwah di Jawa, tepatnya Jawa Timur mungkin. Masih bukan Jawa Barat. Gresik ada di Jawa mana? Gresik di mana sih? Gresik di mana? Jawa Tengah. Gresik. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur ya. Jawa Tengah gila. Ini deh Majapahit mana? Jawa Barat. Wow. Wow. Jadi Majapahit itu dulu luas sampai Sumatera, bahkan sampai Sumatera. iya sih. Emang yuk. Iya, dulu pas gua masih jadi itunya sih Pati. Lu pati ya. Lu pasti gitu sih. Lu kalau jadi Pati gimana? Lu gini ke rakyat. Wow. Pati yang bijaksana. Itu. Bil. Masa gini? Segitu. Segitu. Tanam. Segitu. Jadi Sunan Gresik tuh ketemu sama Raja Majapahit waktu itu. Raja Majapahit lagi perang, nggak tahu sama siapa perangnya dah. Terus akhirnya mau dibantu sama Sunan Gresik. Sunan pertama, Wali Songo pertama. Wali Songo tuh ada berapa tokoh? Gila. Bilang. Nah, Wali Songo pertama tuh Sunan Gresik. Kedua. Bab tahu. Anjing, STM bangsat suatu memori anjing. Masa udah Tadi maghrib gue nonton anjing. Tadi maghrib di kantor udah nyiapin nih. kurang anjing. Pantesan dia tahu lagi mau bahas apa. Iya. Ampel. Ampel. Bonam. Amper Ada anaknya. Oh anaknya. Intinya
Jawa Tengah berapa, pokoknya Jawa Barat cuma satu. Jawa Barat siapa aja nih? Cuma satu. Siapa tuh? Sunan yang terakhir ke-9. Siapa? yang Siapa? Siapa? Sunan ini gue mah nggak tahu apa ya. Ih, Sunan Gunung Jati yang nama Betul. aslinya Syarif Hidayatullah. Tuh, tepatnya ada di di mana? Jawa Barat. Jawa Di Barat yang Basuran. mana nih? Cirebon. Betul. Tapi dia punya pesantren di Di perguruan ada di sini. Wow, Bekasi ini. Di Banten, Ki. apa sih namanya nih? Berarti Sunan Ada tuh. itu Wali Songo nggak ada di Tambun. Gak ada, Cok. Di kamu. Gak ada. Masa Sunan Tanggung? Wali Songo tuh gelar yang dikasih sama orang apa emang di ini? Jadi gini, Cok. Gimana sih Denis? Sunan itu ibaratnya setara meraja, Cok. Setara. Yang apa ya? Mungkin dikasih gelar sama rajanya. Kayaknya ya. Dan dari lo tau Raden nggak? Raden itu siapa? Raden itu anak kerajaan kan? Iya. Putra Mahkota. Iya. Putra mahkota kayak gitu. Nah, Kayak banget gue di Tambun lah. Wow. kerajaan Tambun. Bukan kerajaan Tambun kegedean. Kerajaan Benduta. Gedean juga kayaknya. Tapi nah, kenapa Sunan Kalijaga terkenal kan? Dia nggak sih? Di orang awam kayak lu pada nih berdua. Wow. Pasti itu entah kenapa yang terkenal Kalijaga. Cok. Apa maksudnya familiar gitu namanya? Kisahnya dia kan yang paling ini. Nih, ibaratnya kalau Apa tuh kisahnya? Dia kan yang bertapa di kali, makanya dikasih nama Sunan Kalijaga. bertapanya selama berapa tahun? Berapa tahun? Beribu-ribu tahun. Beribu tahun. Salah. Berapa tuh? 3 tahun. 3 tahun. Nggak masuk akal anjing. Manusia Sunan manusia anjing. Sunan manusia. Ada jedanya tuh. ini nggak apa-apa gue kredit ini. Masa gue main Allah? Masa gue main Allah? Selain beribu-ribu tahun. Bukan bertapa sih. Dia itu murid dari Sunan, bawahnya Sunan Ampel ya? Ada, pokoknya anakan bukan saudaranya Sunan Ampel. Sunan siapa lah? Nah itu muridnya Sunan Kalijaga. Nah si gurunya ini saudara Sunan Ampel itu punya tongkat. Serius? Iya. Punya tongkat, suruh jagain di pinggir kali. Suruh jagain selama 3 tahun. Sebenarnya gue bingung tuh apa namanya? Kayak masa cuma disuruh jagain tongkat doang selama 3 tahun gak ngapa-ngapain, masa jadi diangkat jadi Sunan doang? Terus kenapa sih nih dia jadi Sunan? Iya. Dia itu balik lagi nih, Sunan itu kan tugasnya kurang lebih semakin nabinya sih untuk makanya menyebarkan ajaran Islam. Salah satu tugas kami ya, bukan salah satu ya, emang tugas kami ya, menyebar luasnya. Nah si Sunan Kalijaga itu setelah 3 tahun menjaga tongkat si saudara Sunan Ampel itu dia berdakwah, tepatnya di mana gue kurang tahu ya, di Jawa. Itu berdakwahnya lewat wayang. Tuh. Oh, makanya sebenarnya lagu Lingser Ungi bukan identik dengan horor. Lagu Lingser Ungi adalah lagu yang mengiringi Sunan Gunung Jati untuk berdakwah. Emang ya? Iya. Ada apa namanya yang kata lu tau ada sangkut pautnya sama Kombo Hati, Cok. Lagunya Opik. Ternyata itu lagunya tua banget, Cok. Pas
abad ke-15, apa abad ke-14 itu. Dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesiain sama Opik. Dan dulu Dan nyebutnya bukan lagu tuh, syair. Betul. Syair. Dan apa tuh, Ran? mulai nih tag ini pulang nonton podcast. Menambah wawasan. Gua nonton podcast. Sunan apa sih yang menyair tuh? Berdakwahnya lewat alat musik. Iya, main gamelan ya. Bukan gamelan cowok namanya. Pokoknya kenapa dinamain Sunan alat musik itu pokoknya. Sunan gue lupa lah. Nah itu saudaranya Sunan Ampel. Nah muridnya si Sunan Kalijaga. Sunan Bonang. Bonang, bener. Sunan Bonang. Sunan Bonang. Kalah. Banyak-banyakin untuk ziarah ke makam wali Allah. Gitu. Bonang itu alat musik, Pi. Iya. Bonang itu alat musik. Nah, salah satu syairnya itu Tombah Hati. Itu kaget gua. Dan apakah arti dari tombol hati, teman-temanku? Ada 5 perkara Tombah Hati. Artinya Tombah Hati 5 perkara kan. artinya tombol hati. Bisa gue jadi apa wasit. tuh? Bisa gue jadi wasit. Itu bahasa apa? Artinya tombol hati. Tombol hati artinya kalau lu mau tahu itu. Kalau mau tahu aja. Tombah Hati. Obat hati. Tombah Hati. Satu sama ya. Lu menang karena lu ngerti bahasanya, jadi aja. Ada obat hati. Ada 5 perkaranya. Apa aja sih? Nomor Ya. 1. Pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, Lanjut. Ya. Kagak sholat dulu nih. Baru baca Quran. Syahadat dulu, Cok. Masa syahadat rukun Islam? Islam. Jatuhnya rukun Islam syahadat. Yang pertama. Pergi haji. Parah lu. Itu loh. Itu kan ciptaan Ih. Sunan Bonang loh. Berarti real ya? Apa ya? Iya Sunan gitu. Wow, selalu nggak hidup di zaman. Ini syairnya dari mana, Cok? Iya. Maksudnya benar-benar turun temurun. Ibaratnya tuh kayak ini aja nggak sih, pesantren nih diajarin agama terus lama-lama regenerasi. Nah, pelajarannya itu ya dari syairnya itu, makanya ada sampai sekarang. Turun temurun. Iya. Mungkin diciptain dari apa? Jadi syair tuh biar gampang diingat juga kali ya. Juga Bonang. Gue juga baru tahu tuh masih ada nggak ya alat musik ya? Bonang. Kayak yang dipukul-pukul gitu. Bonang. Drum. Ada. Sunan Bonang nginjek ngijak pedal. nginjek pedal tuh ada tuh sambil gini-gini. Ada Sakit. masa wali Allah menyebarkan agama sambil lihat nggak boleh, nggak boleh, jis. Gila, sampai beng mah. Tapi ada loh Ustadz siapa gitu Wah. Ustaz Wah. Idris. yang nyebarin Ada emang. Ustaz Idris di Regensi itu ada. Ustaz Idris. Kenapa sih? Serem nih anjing. Ustaz gua ngajarin ngaji. Oke. Ada tuh beneran. Ada. ada kali Regensi 2 itu Ustaz yang ngajarin orang ngaji. Masa gua lupa? tapi ada Ustadz yang dia cukup terkenal kok, Wah. nyebarin agama Bisa Islam. zaman sekarang. Iya Adi Hidayat. Iya, wah. kan, jadi dia Sama. nyebarin Zakir Naik. masih diajak adu debat. Dia nyebarin agama Islam tuh lewat musik. Bonang. Opik. Saat sekarang gue lupa, pokoknya dia tuh identiknya pakai tongkat. Masa? Ustaz Ustaz. Ustaz. Oh iya iya. Masih hidup sekarang. Masih
masih hidup sekarang. Masih. Siapa ya, aku lupa. Dia terkenal kok di Indo sama Malay juga. Siapa? Aku lupa. Cuma gue tahu perawakan punya dia sering Ah. pakai serban. Dia tahu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nggak termasuk sampai 25. Iya, Nggak karena kan termasuk nabi. karena Nabi banyak. Dan ada yang dikatakan masih hidup sampai sekarang. Betul. Yaitu Nabi Khidir. Apa? Nabi Khidir. Ceritanya gimana, Ram? Ditembak lagi aja. Gue udah natap ke soal itu biar gue gak ngajak ngomong. Gue udah kosong. Ini kalau diedit nih udah yang hitam putih. Terus lagu sedih. Mau lo yang ceritain apa gue yang ceritain? Coba kasih tahu Denis ceritanya. Jadi dia itu punya tugas, Ram, Nabi Khidir. Punya tugas menemukan, kalau nggak salah, sungai abadi, ya? Sungai kehidupan. Oh, hidup. Sungai kehidupan. Sungai Gangga, sungai lepas. Sungai Gangga, sungai kehidupan. Dia mencari clue-nya, pokoknya dikasih tahu sama siapa. Pokoknya dikasih tahu tempat turunnya, tempat terbenamnya matahari. Nah, si Nabi Khidir ini dia mencari itu sama raja, gue lupa raja mana, sama raja lah pokoknya. Dia mencari sampai selama 12 tahun, Pi. Betul? 12 tahun. Dan akhirnya dia menemukan itu. Dua 12 tahun. Nah, ceritanya kan gitu, maksudnya dia nemu Nabi yang sungai kehidupan yang berarti bisa disimpulkan masih hidup sampai masih sekarang. hidup selesai. Tapi ada juga. Menurut lu Tapi apa ada juga. dia tahu Mobile Legends? Apa jangan Masa dia Masih mengikuti zaman gak sih, bro? Mengikuti zaman gak sih? Gitu. Masa ngobrol sama jadi lagi ngobrol sama temennya terus dalam hati ini orang ya sampai tahu kalau aku nabi. Segitu. Apa jangan yang punya akun YouTube, Wow. punya WA, Masa punya Instagram, Nabi ikutin zaman gak sih, bikin bro? ada in my life mencari sungai kehidupan? Gak boleh, gila, gak boleh gitu. Ya boleh. Tapi dalam 25 nabi coy. Iya. Ada juga yang masih hidup. Ya, sirang Gimana, Bi? Oh. Yang wajib diketahui? tahu yang Siapa aja sih, Ram? 20 nabi yang wajib diketahui. Oke, disimpangan dulu. Coba lanjut dulu. nggak usah. Aku mau curi poinnya dia. Masa mainnya gini? Nabi yang masih hidup itu yang ditugaskan untuk turun ketika hari akhir. Oh, yang akan melawan Ya'juj dan Ma'juj. Yang akan membunuh Dajjal? Sekarang di mana sih beliau? Beliau sedang ada di Dia sedang Udah. menunggu. dalam ceritanya dia diangkat. Dia menunggu hari akhir. Menunggu di surga. Bukannya nggak ada satupun nabi yang masuk surga selain Nabi Muhammad di awal. Kan Nabi Muhammad dulu nih yang ngebukain pintu surga buat semuanya. Maksudnya di surga? Oh, ngetot. Emang di mana tuh, Ram? 5 tuh, poin gue 5 tuh. Poin gue 5 tuh. Emang gimana, Ram? Itu wallahu alam nih. yang diketahui dia cuma ditempatkan di langit. Langit keberapa? Masa gue masa gue punya orang dalam di atas, bro. Tapi bukan yang di ceritanya dijelaskan, Rang. Apa? Beliau dinaikkan ke langit ke-7. Sebenarnya gue dapat poin aja. Aji. Tapi lu tahu nggak? Apa tuh?
ada nabi yang hidup di tengah-tengah kehidupan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dan dia tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. mainan mainannya di nabi-nabi ya. Mainannya di nabi-nabi ya. Mainannya di orang-orang yang nggak tahu. Mentang-mentang Habis nonton oke. Beliau tuh udah selama seminggu tuh podcast Islami. pantesan gue udah ngeliatin tadi kan awal kita mau bahas apa hari ini. Udah. Situ arahnya. Iya. Gua Islam. Arahnya ke sini. Iya. Mau jadi ranger merah soalnya. Gitu. Coba tanya dulu penasaran. Siapa ya kira-kira Denis? Namanya Nabi Jidris. Jirjis. GIRS J. Jirjis. GIRJIS Yes. Z Jirjis. JIRJIS. Pakai S jadinya nggak pakai Z. Oh, gila. Udah kan nanya. S. S-nya berapa? Masih jadi nickname kepala orang. Mas Jirjis pakai Z. Jirjis Z. Yang satu yang depan gede kapital, yang belakang kecil. Yang palo. Jangan gitu men. Mainannya jorokin temennya. Nabi Jirjis yang hidup di tengah-tengah kehidupan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Tapi yang Kok dulu dong? belum kelar itu Dulu dong. Gue Apa sih? penasaran ceritanya emang. Gimana sih ceritanya? Dia itu diberi mukjizat, coy. Diberi mukjizat. Ceritanya kurang lebih mirip sama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kayak apa? Dikasih mukjizat seperti apa? Nabi Ya. Ibrahim yang dibakar tapi nggak kebakar itu. Yang masuk ke ditelan ikan hidup. Masa Ada mukjizatnya. Dibakar nggak ngerasain panas yang dari dimakan api. dimakan Nabi yang dimakan paus. Iya. Masa Nabi Ibrahim itu? Iya nggak sih? lu Coba deh. aja nggak yakin. Masa iya gue tahu itu ceritanya. Bukan Ibrahim, cok. Coba mukjizat Nabi Ibrahim. Tidak terbakar api doang, Bi. Yang dia Iya, tapi gue tahu itu cerita yang telan paus siapa ya? Paus. Nuh. iya. Lu Kan sama Bahtera. Bahtera. Oh iya. Oh iya. Oh iya benar. Oh iya. Yunus. Yunus. Oh iya Yunus ya. Masa Biasanya pengurangan poin. bisa nyebar hoax. Ini kalau di sini poin lu udah 15. Wah. 30. Lu doang nih baru minus 1. Wow. Jadi Nabi Jirjis itu kasusnya sama. Dia disuruh nyembah berhala. Nyembah berhala total ada 99. salah Jadi nggak tahu. 70. Berhala tuh Berhala. Berhala ada yang paling gede. Namanya Avalon. bentuknya. Bentuknya tidak diketahui. Tidak diketahui karena ilustrasi. Tapi Nabi Jirjis tuh dari kalangan kaum mana sih, Nis? Tidak diketahui. Semua nggak tahu. Oh, diketahui. Sebenarnya tahu ada kalangan ya. Gue lanjut dulu. Belum mendapat poin kembali, guys. Belum menambah poin. Taruh dulu. Coba ditelatakan. Gue lanjut dulu. Coba boleh. Bisa terus. Silakan. Dengar dulu. Jadi Nabi Jirjis itu dibunuh sebanyak 70 kali dan dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 71 kali. Mati sebanyak. Mati sebanyak 70 kali. Dihidupkan sebanyak 71 kali. Berarti masih hidup sampai sekarang. Goblok. Dengerin dulu. Belum. Dia itu
pokoknya diberi mukjizat, dihidupkan kembali sampai 71 kali. Tapi dia gagal mengislamkan raja kafir. Gagal mengislamkan raja kafir itu, dan di akhir hayatnya dia minta mati syahid ke Allah. Apa namanya, kayak ya Allah, umur saya udah kalau nggak salah 70 tahun atau berapa gitu, gue lupa. Umur saya sudah tua gitu. Saya ingin apa namanya, ingin mati syahid gitu. Akhirnya dibunuh sama prajurit-prajurit, kalau prajuritnya raja kafir itu. Akhirnya nggak dihidupkan kembali. Akhirnya sudah. Dan faktanya nih, Ran, kalau lu cari itu nggak ada nabi yang hidup di antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Itu menurut apa namanya, hadis sahih. Hadis riwayat Apa namanya, bukan hadis, kayak sahih itu apa? sahih hadis. Hadis sahih ya? Iya. Pokoknya di Hadis sudah dua, ada yang hadis sahih yang emang ya, bener, ada yang diragukan. Nah, intinya yang dipercayain itu, yang kita percayain tuh hadis sahih itu tuh satu, pasti itu nggak ada nabi yang hidup di antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Nah, cerita itu dipercayain ada, tapi ternyata dia bukan, nggak dianggap nabi, soal dia itu sebagai orang alim aja, orang alim yang apa namanya, tekun gitu sama Allah gitu, kayak gue gitu ya. Wow. Kayak apa ya, wali Allah. Pokoknya apa ya, yang kita percayain saat itu, pokoknya yang kita harus percayain tuh nggak ada nabi yang hidup di antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad gitu. Satu, menurut hadis sahih. Hadis riwayat kan ada beberapa nih. Coba sebutin 3 yang paling banyak dan paling bisa dibilang terkenal. Hadis riwayat Bukhari, 1, hadis riwayat Islam. Iya, ada. itu kan Gua nggak tahu. make sure Betulnya Muslim. hadis riwayat Islam Muslim. boleh nggak? Hadis riwayat, oh iya, Muslim. Muslim dong. Muslim. Wah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Islam. Ada lagi? Hadis riwayat sahih. Ada lagi yang lebih terkenal. Ya, gue yang tahu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Betulnya sahih. Sahih kan itu keadaan hadisnya dipercaya atau masih ngambang. Nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Gue tahu salah. Hadis riwayat sahih. Ada juga sih. Cuma yang gue tahu tuh hadis ada 2 yang dipercaya sama yang masih ngambang. Masuk. Ini orang nonton kita aja. Ini mau ada isinya apa kagak sih sebenarnya? Masa jawaban ragu semua. Tapi gue cerita tadi benar. Tadi gue nonton di kantor full. Ada fakta apa lagi nih, Rangga? Gue kalah, gue main gini, gue kalah. Tapi kalau ngomong-ngomong mati syahid nih, Hadis sahih. iya. Oke. Apa aja sih yang bisa disebut penyebab orang Mati mati syahid. syahid? Selain Salah sakit, satunya. selain sakit, Nggak usah selain. Dia mengecilkan. selain sakit dan perang. Ada satu. Berenang. Mati tenggelam. Mati melawan kejahatan. Kan berperang Berperang. maksudnya. Mati tenggelam. Betul. Mati dalam keadaan sholat. Betul. Tuh. Gue kasih tahu. Apalagi? Mati dibunuh. Perang. Dibunuh tanpa konteks. Lu udah Tadi kejahatan. melawan kejahatan, bukan korban kejahatan. Mati kecelakaan termasuk. Kecelakaan tujuannya? Tujuannya kedugem. Enggak. Iya, tujuan mati enggak juga. Mati misalnya Kayak misalnya kita mau kerja tuh mati syahid tuh. Iya. Karena kita kerja tuh apa ya? kerja itu termasuk Masuk ibadah. juga ibadah. Dengan tujuan Ibadah. Iya, Masa berperang. berperang melawan
Ibadah berperang apa? Kerja berperang apa? Masa atasan lu musuh? Benar-benar kerja ibadah. Kerja ibadah. Kerja ibadah. Bisa mau ganti mau ganti. Excited. Excited. Tapi bekerja tuh ibadah yang paling disukai ya. Sama Ibadah ya ibadah yang paling disukai sama Nabi atau Musa ya. Apa? Bekerja. kerja. Tapi faktanya hewan yang disukain Rasulullah kucing benar nggak sih? Disukai. Iya kan waktu itu gue sempat pernah ngomong dah kayak zaman-zaman bocah gitu. Ini tuh kayak kucing tuh hewan kesukaan Rasulullah. Ya nggak sih? Maksudnya bocah-bocah gitu. Zaman kita bocah. Ibadah kayak warna hijau di warna kesukaan Nabi. Emang iya? Iya, Hijau. iya hijau cari. Tahu lu? Makanya kenapa banyak sorban warnanya hijau? Karena Nabi sering menggunakan jubah dan sorban berwarna hijau. Warna hijau. Dan warna hijau warna paling disukai media sampai sekarang. Logi ya. Merah juga bisa merah. Red screen. Paling jelek merah. Info aja. Belum. Nggak sebagus di hijau. Hijau hasilnya paling bersih. Benar. Lu main-main kayak gini, gua coy. Media issue. Media Tapi kalau yang kayak dulu-dulu tokoh-tokoh kayak Al-Khawarizmi itu tuh apa sih sebetulnya? Gua nggak tahu, gua nanya serius. Kayak Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dia tuh tokoh apa? jatuhnya sama kayak tokoh Islam juga karena kan Islam dia aja kan? iya dia kan menyebarkan Tugasnya menyebarkan. Islam. Cuma kan bisa dibilang juga dia kan sahabat Nabi kan sih. Ibnu Sina, Bilal bin Rabah, Salman Al Farisi. Gua ini apa tahu nama-nama itu karena waktu gue pesantren nama-nama gedungnya tuh makin nama gitu. Lu nama gedung lu apa? Apa? Nama gedung. Gue waktu awal masuk di Salman Al Farisi, Terus kelas 2 di Bilal bin Rabah, kelas 3 cabut. oh beda ya. Enggak, kelas 2 gue nggak di Bilal, di Ibnu Sina. Ibnu Sina. Oh yang akhir hidup hayatnya dikatain kafir sama tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Ibnu Sina karena dia terlalu banyak belajar filsafat. Wow. Oh itu. Iya. Nggak tahu, nggak tahu. Yang umur 10 tahun udah hafal Al-Quran seluruh isinya. Tuh. Itu di Kayak gua gitu ya. wow. Ya, lu gitu. Wow. Tapi Nabi tahu nggak sih kalau misalnya dirinya Nabi? Enggak nanya serius. Tahu nggak sih? Kan udah dikasih tahu kan sama Jibril. Iya. Tapi lu ini kan, maksudnya pernah dengar kan kayak Rasulullah dijadikan Nabi umur 40. Iya kan baru dijadiin. Berarti sebelum itu Belum Nabi. dia manusia biasa tuh. Nabi juga manusia biasa ya. Berarti dirinya tahu ya? Dirinya tahu ya? Karena dikasih tugas kan. Dikasih Punya tugas. mukjizat. Terus sebelum dikasih tugas kan Rasul dulu ini kan sebelum diangkat jadi Nabi ada kayak bentuk apa sih namanya, bentuk perlakuan yang buat jadi ikon yang nyuci hatinya di air zam-zam yang di black sama malaikat. Lu pada nggak tahu sih pasti. Wow. Pasti lu nggak tahu coy. Wow. Gitu aja nggak tahu lu pada. Apa? Suatu apa itu? Jadi dulu Rasul sebelum diangkat jadi Rasul, dia sebagai ikon aja dibersihin hatinya biar suci. Pas udah hidup. Pas masih hidup
pas masih hidup di umur sekian gitu. iya pas mau diangkat jadi nabi dibelek dulu sama malaikat, baru jahat itu dibawa ke air zam-zam buat dicuci biar bersih gitu, sebagai ikon kalau dia tuh udah bersih hatinya, nggak ada rasa iri dengki dan lain-lainnya sebagai nabi. Nggak tahu gitu. Kalau yang nabi hati dibersihkan kayak tanpa ada rasa iri dan gitu ya, cuma kalau misalnya dibelek di air zam-zam Itu kan gue bilang tadi sebagai ikon aja. Perumpamaan. Iya, kalau gue nggak tahu dia ada di mana apa. Anjing loh ya. Nggak, maksudnya gue nggak tahu kisahnya dari mana, dari akarnya dari mana gue nggak tahu. Tapi beneran kayak gitu, Beneran. kalau disuciin ya sebelum jadi nabi disuciin. dihilangkan rasa iri Kotoran. dengki segala Semuanya. macamnya. Nabi Isa berarti dari lahir udah jadi nabi dong. Karena dia kan yang mukjizatnya salah satunya Lahir lahir tanpa bapak. Terus bisa hidupin orang mati mukjizatnya. bisa Tapi di zaman itu, lu di zaman sekarang aja yang udah full teknologi, lu bisa ngehidupin orang pasti dengan Tuhan aja. iya Iya. Ya nggak sih? iya Coba bayangin di zaman itu. Bayangin Bang. Nggak boleh nggak sih? boleh Boleh bisa nggak gitu. Masa disuruh nanti ini coba keluarganya yang hidup lagi nggak boleh gila. Gak kita kan Iya apa representasikan kan kalau Rangga gitu. nggak boleh gitu Gak kan. boleh gitu orang gila. Makanya lu nggak dikasih mujizat Iya. apapun, Iya. mujizat apapun gue. Lu punya satu mujizat nih, wah anjing lu nggak tahu tuh nanti kehidupan lu tergimana. Tapi mujizat apa yang pengen ibaratnya, wah gue pengen nih, Lu kita pengen. iya Mukjizat. Iya. Di yang udah Yang di antara udah. 25 nabi. biar dan Enggak sih. Nabi yang terkenal juga dapat mukjizat. Gua pengen bisa ngomong sama hewan. Nabi apa sih? Tapi yang bisa ngomong sama hewan. sih Nabi apa? Jangan-jangan lu nggak tahu. Gua lupa. aduh Mau tahu apa? masa kita baru kemarin ngomongin itu. Iya kan, baru kemarin kita ngomongin di warkop. Yusuf. Nabi Yusuf perasaan yang ganteng. Maksud mujizatnya ganteng. Ganteng mukjizat. Iya yang dikasih, Yang dikasih ketampanan. yang Nabi Muhammad cuma dikasih 1% ya dari ketampanan Nabi Yusuf. Seluruh nabi nggak sih? Dulu pokoknya cuma ada 1% di Nabi siapa gitu yang dikasih ketampanan Nabi Yusuf. Serius lu? Iya, Iya. Bayang nih. coba bayangin cuma 1%-nya doang tuh. Segimana Nabi Yusuf? Iya. Gantengnya Iya mukjizat coy itu ketampanan. Gue juga lupa. Sulaiman. Sulaiman lupa gue juga. bayangin 1%-nya doang tuh. Ya Nabi Yusuf seganteng apa ya? Sampai istrinya raja itu bikin fitnah, merobek bajunya kan. Nah itu gak tahu gue. Ini juga gua tahu salah. Rasulullah di Peristiwa penyucian hati dan pembelahan dada Syafus Har di oleh malaikat Jibril sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Bahkan dalam sebagian besar riwayat sahih, proses penyucian fisik dan maknawi ini terjadi beberapa kali di sepanjang hidup beliau untuk menyiapkan jiwa yang menerima wahyu yang berat. Ya, kalau manusia sekarang namanya sebelum dikasih jabatan yang gede, ditatar dulu. Masa Tatar dulu. masa manajer koperasi desa Merah Putih. Oh, yang ada di tengah sawah itu. Wow. Tapi gua nggak tahu itu isinya apa sih. Apa? Koperasi. Iya kayak Alfa Indomaret biasa Iya. dong. Ini market. Indomaret. Udah sempet demo tuh. Indomaret Alfamart. Retail gitu. Indomaret demo kan bukan karena Lu yang di COVID. tengah. Obdes cok. Indomaret demo tuh kemarin Karena karena mau ada penutupan. karena kebijakan baru. Apa tuh? Jadi masuk di tanggal merah tuh dia nggak dapat gaji lembur, nggak dapat upah lembur, tapi ditukar sama kompensasi libur. Gitu. Ya mungkin itu juga ada apa namanya poin
Aku pernah dengar deh, kayaknya Indomaret atau Alfamart mau ditutup gitu. Ya itu kan karena yang nggak usah di Bali atau di mana gitu. Jadi minimarket itu udah tutup kan kena pengurangan. Jadi ada demo terus tambah lagi sama kebijakan baru itu. Jadi kebijakan baru ini. Masa lu masuk dari tanggal merah gitu gak dapet lembur yang dapetnya cuma libur. Lu ngomong sama dia. Masa lu masuk sama orang yang lebaran masuk? Iya juga salah gue. Masa gue ngomong sama orang yang habis sholat Id langsung pakai seragam kan? Selagi ada duitnya gue gas. Gitu. Maksud gua janganlah ngomongin itunya. Kalah kita. Gue suka gak masuk di hari raya. Ini sih. Bukan ngomong apa tadi. Lama-lama lampu kayak agak punang-punang masa apa? Iya jujur si lo ini matanya apa gue tengah gini. Saya langsung ke sini. Ada lagi apa dong Zizat? Lu ngomong sama hewan Gua ngomong sama hewan. Arab deh, ngomong sama kupu-kupu nih. Oke sih, itu sih. Tadi son. Lu bayangin. Gue punya suara. Nih, gua punya apa sih namanya? Apa namanya? Kayak narasi itu apa? Skenario nya gitu. Lu bisa ngomong sama hewan. Lu jadi rajanya para semut, rajanya para kijang, rajanya para harimau. Seru nggak? Seru. Lu sekarang nih. Kok mungkin senjata digunakan secara baik? Gambaran Sulaiman. Seru kan ngobrol sama hewan? Nah, lu apa jangan? Menghilang deh. Ada side job. Les pandang. Ada side job. Ibrahim sih gue. Lu mau dibakar tuh nggak mati tuh. Sesuatu atraksi kan. Jualan. Juga Bisnis. bisnis sih. Tengil nih. Tinggal nyenggol nih. Rabowski. Terus tidur aman gua. Lu suruh kijang aja. Nabi Ibrahim dibakar ya. Nggak mujizat Tanpa Bisa. merasakan sakit. tanpa merasakan sakit nih. Maksudnya hidup lagi gitu. Nggak mati bukan hidup lagi. Walaupun sini udah bolong. Tembak nih. Sembuh lagi nggak sih ceritanya? Ceritanya sembuh lagi cowok. Masa langsung Masa kebakar? Nabi Ibrahim gosong. Regenerasi gitu. Iya, masa Nabi Ibrahim gosong tuh? Ini kan manusia yang punya regenerasi coy. Koreng. Regen. Lah. Lu apa tuh Pi? Gua nanya. Iya. Nanya lu. Gue jalan di atas sayap lagi. Siapa anjing? Kalau nggak jalan apa ngebelah rambut gitu. Sekarang tahu. Pokoknya bisa jalan di air lah. Entah itu Mana Sakura deh. Nemo. Ya Susano. kebelah laut. Nggak lautan. Iya. Terus apa Pi? Lu ini? Lu datang ke YouTube? Enggak. Alasannya di ya ke Palembang. Tenang mah. Aduh kapal habis lagi. Itu kejauhan. Tenang. Tidak. Itu kejauhan. Cok. Selalu aman, Itu kejauhan kalau mikir ke situ. Aduh, males berangkat ke pik macet nih. Ngebelah laut ke pik. Ya tuh laut mana? Lu dari Tambun ke Pik tuh lewat laut tuh. Ini yang gabus. Wow. Lu ibarat nih, ini Pik nih. Ini Tambun nih. Gini dulu nih. Iya, yang penting berangkat. Lu menghindari macet. Iya. Gue mangkas waktu tuh Enggak itu enggak. dari Marunda
langsung ke Kenapa nggak lu terbang aja sih? Nah, itu lebih pangkas. Lu ini mujizatnya Rasul punya buruk. ya. Iya nggak sih? Bisa ke langit ketujuh. Masa gua terbuka ojek itu ojek online terbang. Ayo klik. Emang ada ya? Buruk bentukan itu. Yang mana tuh tahu kan mau bawa air. Nggak ada yang tahu. Nggak jelas ya. Nggak ada. Dia satu-satunya nabi yang lihat Allah. Kemarin Makanya disebut kekasih Allah. gitu. Iya. Kalau gue nggak ada yang kuat melihat Allah. Karena kita masih dalam bentuk fisik manusia. Tapi kayaknya dia satu-satunya. Ada yang maksa dulu Nabi Betul. melihat Allah sampai ke kental Kental pingsan setahu gue. dan pingsan. Dia saking nggak kuatnya kepental sih baru itu gue denger kepental tuh. Tapi Nabi siapa dia? Iya, nggak ada yang ngotot. Tapi Nabi Yusuf dulu ketemu orang-orang gimana ya? Jadi gak ada jalan. Terus jadi lu cong. Mereka pikiran kok gue nanya Rangga nih mujizat apa? Gue menjadi Nabi Yusuf. Dia banget sih. Dia Tadi mikir gitu. sekarang lagi Devi. Kenapa kayak gitu ya? Tidak bagus, ganti dah gue. Gue itu dah gue. Kayak ketampanan Nabi Yusuf gak ada yang ngurun ke gue dah. Satu persen tuh, Rasulullah. Baik banget. Makanya Jepang itu nyiptain sumpit itu bagus. Ada sangkut pautnya. Itu dijelasin. Apa namanya? Jadi makanan itu nggak banyak, sesuai sama kebutuhan kerongkongan kita. Nabi itu mengajarkan kita kenapa memakai 3 jari untuk tidak yang namanya serakah. Tuh. Tapi kalau 3 jari makan kaki sapi sendirian, betul. 3